Ya, kembali lagi di konten Sok Jadi Pandit. Kali ini gue akan bahas satu match ya, yang tadi malam main, yaitu Real Madrid versus Barcelona, El Clasico di Super Copa de España. Tapi sebelum itu, gue ingin memberikan informasi juga. Ada beberapa match tadi malam, yaitu ada Chelsea ya, Chelsea melawan melawan Tottenham itu di semifinal leg kedua Kopanya Inggris, yaitu Carabao Cup. Itu menang Chelsea 1-0. Secara statistik permainan juga jelas Chelsea di atas dari Spurs. Jadi ya layak, sangat layak. Mereka sudah unggul 2-0 juga di leg pertama, jadi tinggal finishing aja, tinggal mempertahankan aja, itu nggak sulit bagi Chelsea. Lanjut ada Inter yang menang 2-1 di Super Cup. Nah, ini Super Cup-nya Italia final melawan Juventus. Ya, kalau kita lihat permainan dan kita statistik jalannya pertandingan, Inter ini kelihatan memang layak lah menang lah segalanya. Mereka benar-benar melakukan serangan dengan baik, menguasai bola, shooting juga banyak, peluang juga banyak. Tapi memang sayangnya mereka harus sampai additional extra time ya, 120 bahkan itu Alexis Sanchez, lewat kombinasi dari Alexandro yang luar biasa dan juga Rugani mengakibatkan gol dari Alexis Sanchez. Oke, itu ada 2 laga ya selain El Clasico, dan kita sekarang masuk ke El Clasico. Ini pertandingan Super Copa di Espanya semifinal yang pertama ya. Yang kedua besok Atletico lawan Athletic Bilbao. Kali ini Real Madrid versus Barcelona. Madrid menang 3-2. Ini golnya juga di menit-menit extra time, betul. Menit 98 Valverde. Oke. Jadi kalau gue ingin memberikan istilahnya prolog ya untuk pertandingan kali ini, bahwa kedua filosofi dari klub ini berjalan dengan lancar pada pertandingan kali ini, yaitu yang pertama, Barcelona dengan tiki-takanya sangat berhasil. Bukan sangat berhasil sih, berhasil dalam arti mereka menguasai possession walaupun cuma beda 3%, tapi ya mereka menguasai, mereka bisa passing pendek itu berjalan walaupun golnya dari crossing. Real Madrid filosofi kemenangannya juga hadir di pertandingan kali ini dan berhasil, sukses. Dan buktinya bahwa kalau kita lihat Real Madrid ini mempunyai efektivitas yang luar biasa. Kalau orang banyak kan yang di Instagram dan di Twitter bilang bahwa Real Madrid ini cuma menang counter. Ini ngawur juga ini pernyataan, karena kalau kita lihat ya, Madrid ini dan juga sudah dibilang bahwa dibilang oleh Casemiro di setelah match bahwa strategi mereka di babak kedua adalah membiarkan Barcelona bermain, istilahnya membiarkan mereka megang bola lah, dan Madrid itu hanya mengincar atau ingin menghajar mereka dengan counter attack. Dan itu terbukti dari 2 gol Real Madrid di babak kedua dan juga di extra time itu lewat counter attack cepat. Nah, ini yang gue maksud bahwa strategi itu tidak harus bermain spontan, maksudnya konstan itu dalam arti strateginya itu udah pasti position dari 90 menit ya, 90 menit position. Enggak. Lu lihat Real Madrid itu babak pertama posisinya lebih tinggi daripada Barcelona. Tapi apa yang dilakukan oleh Ancelotti, dia ubah babak kedua. Oh, kita tahu Barcelona ini akan sulit ketika kita yang megang bola lebih banyak. Kita akan sulit menembus pertahanan Barcelona, dan terbukti di babak pertama itu sulit. Tapi ketika Real Madrid membiarkan mereka keluar, menemukan banyak celah di lini belakang Barcelona ketika Madrid melakukan counter attack cepat, memanfaatkan Asensio, Vinicius, Rodrigo babak kedua, dan Benzema, dan terbukti sukses gitu. Jadi menurut gue strategi yang pada pertandingan kali ini dimenangkan oleh Ancelotti bukan karena possession, bukan karena apa, tapi bagaimana dia cermat dalam mengantisipasi permainan yang akan berjalan, terutama di babak kedua di mana dia membiarkan Barcelona bermain dengan bolanya, menguasai bola lebih banyak walaupun hanya sedikit lebih banyak di babak kedua, hanya 52%. Tapi mereka lebih efektif dalam arti dapat bola langsung direct cepat, transisi cepat, langsung terupas.
Nah, itu yang membuat lini pertahanan Barcelona yang terkesan memang lambat ya. Kalau kita lihat dari startingnya juga Pique, Araujo, Jordi Alba, dan juga Alves, praktis yang kencang ini kan Araujo doang. Sisanya kan memang Alves dan Alba ini kan sudah tidak muda lagi. Dalam arti transisinya itu sangat lambat. Nah, jadi itu yang dimanfaatkan oleh Real Madrid dalam melakukan transisi cepat, dan itu berhasil. Dan itu memang filosofi Madrid dengan kemenangan, dengan bermain direct, transisi cepat, dan itu sudah berkali-kali melawan Barcelona memang seperti itu permainannya. Jadi nggak ada salahnya sama sekali. Dan kalau fans Barca bilang bahwa Madrid cuma menang counter attack, ya itu mah fans-fans yang katro aja gitu. Dalam arti ya lu masa Madrid udah tahu Barcelona ini bermain udah pasti akan ball possession. Masa mereka lawan dengan ball possession juga nggak ketemu? Logikanya seperti itu. Mereka harus menemukan counter strategi. Counter strateginya apa ya? Itu dengan counter attack cepat, transisi cepat, langsung transisi dari bertahan menyerang. Dan itu terlihat lambat dari Barcelona, dari menyerang dan bertahannya. Jadi ya gue bilang bahwa Real Madrid layak menang, bukan karena ball position seperti yang dikatakan oleh Araujo bahwa mereka jauh bermain lebih baik karena mereka menguasai possession lebih banyak. Gua nggak ngerti apa parameternya itu, karena yang dicari di sepak bola adalah efektivitas. Lu cetak gol lebih banyak, lu menang kok. Jadi bukan possessionnya berapa, bukan lu menguasai bola berapa persen, bukan lu istilahnya shooting lebih banyak lu bisa menang, enggak. Yang penting efektivitas. Lu shooting banyak bisa aja, tapi shootingnya mesti berbahaya dong. Kalau lu lihat dari statistik ini ya, ini peluang shotnya itu 20 Barcelona loh, lebih banyak daripada Madrid 14. Tapi on targetnya itu Barcelona 6, Madrid 8. Iya, on target. Dan Madrid itu kena tiang loh babak kedua 1 oleh Benzema. Itu kalau gol, dan babak ke extra time terakhir peluang Rodrigo depan gawang, harusnya bisa gol. Kalau itu gol 5-2 loh. Apakah itu hoki? Enggak kan. Apakah itu cuma mengandalkan counter attack? Loh, kalau counter attack-nya efektif dan berhasil, kenapa enggak? Ini memang logika fans Barca ini yang menurut gue suka ngawur gitu, dan pemainnya juga mendukung hal itu gitu. Shot off target 11 Barcelona, 5 dari Real Madrid. Jadi kalau lihat dari statistiknya pun, dari permainannya pun, bahwa Barcelona ini memang menguasai pertandingan sedikit ya. Mereka tuh banyak menguasai pertandingan di extra time. Itu dominan, mereka memang mengurung lah istilahnya. Dan Madrid ya cuma ngincar counter attack di sisa-sisa akhir, apalagi setelah mereka mencetak gol ketiga, ya praktis mereka ya udahlah. Ini yang penting kita menang gitu, nggak perlu keluar lagi, ya kita defense aja perkuat, jangan sampai kebobolan lagi, dan itu berhasil. Jadi Madrid lolos ke final nanti hari Minggu ya, kalau nggak salah hari Minggu jam 6 pagi, nggak tahu lawan antara ATM lawan Bilbao. Kalau nggak, ya prediksi gue sih lawan ATM ya. Bilbao ya sehebat-hebatnya Bilbao lawan ATM, masalah mental sih ini. Ya jadi kesimpulannya adalah bahwa Barcelona ini memang sedang dalam transisi kan, seperti yang memang terjadi dari awal musim, dan juga kehilangan Messi sampai kehilangan Griezmann pun sebenarnya menurut gue suatu kehilangan juga untuk Barcelona walaupun tidak banyak. Terus pergantian pelatih juga penting, karena pelatih Xavi ini kan belum teruji ya, belum bisa dinilai karena baru melatih belum sampai setengah musim bahkan, dan CV-nya kan dia cuma di Al-Sadd di Arab. Jadi Arab apa Qatar ya? Qatar kalau nggak salah, Qatar. Jadi nggak teruji sama sekali, dia harus membuild up tim ini lagi. Jadi untuk musim ini ya Barcelona sulit lah untuk bersaing juara, mungkin musim depan, karena kalau alasannya banyak yang cedera, ya Madrid musim lalu juga cederanya banyak gitu, 63 kasus cedera, itu paling banyak satu musim untuk sebuah klub. Tapi toh mereka sejelek-jelek Real Madrid peringkat 2 La Liga mantatin Barcelona dan juga masuk semifinal Liga Champions gitu. Jadi bukan masalah itu menurut gua. Dan kalau kita lihat juga pemain Barcelona itu udah 80%, 90% pemain inti lah. Cuman
mereka itu kan belum fit 100%, dalam arti baru fit. Match fitnessnya itu belum 100%. Jadi pemain-pemain kemarin itu kan starting line De Jong, Busquets, Xavi, Dembele, De Jong, Ferran Torres, Lamine semua, Dani Alves, Alba. Itu pemain-pemain inti semua. Cuman pemain-pemain seperti Ferran Torres yang baru bergabung ya butuh waktu. Terus kalau di babak kedua masuk Ansu Fati, ya Ansu Fati juga baru main lagi setelah istilahnya cedera panjang. Pedri juga sama, nggak bisa berharap banyak. Babak kedua Memphis Depay ini bukan cedera, menurut gue memang pernah menurun aja setelah masa kuman terakhir dan sampai setelah kuman Xavi itu ya mainnya jelek lah Memphis Depay. Nico Gonzalez juga nggak bisa diharapin, pemain muda. Abdes Samad juga ya kita tahu sendiri, apalagi soal Jude Gla ya, ini pemain yang nggak tahu kenapa bisa masuk Barcelona ya. Ya gitu doang pembahasan segitu dulu ya dari gua tentang El Clasico tadi malam. Selamat untuk Real Madrid. Jujur gue sebagai fans Madrid ya nggak terlalu senang ya jujur, karena ya senangnya maksudnya bukan nggak terlalu senang, maksudnya biasa aja gitu, karena ini lagi-lagi Super Cup doang. Madrid masih panjang, yang harus mereka targetkan itu La Liga dan UCL, bukan tipe pelatih cup gini ya menang gitu, menambah trofi, tapi target mereka jangan sampai lupa. Mereka harus konsisten di Liga, mereka juga harus konsisten di Champions League, karena lawan mereka juga nggak mudah di Champions League, yaitu PSG. Untuk Barcelona ya mereka harus perbaiki terus nih. Mereka penampilan pertandingan ini sudah lumayan lah istilahnya, mereka bisa lah memberikan perlawanan. Tinggal bagaimana mereka menjaga kebugaran, itu yang paling penting, dan konsistensi di laga-laga berikutnya itu yang penting, terutama di Liga ya. Dan mereka ada Europa League juga. Jadi Barcelona ini punya lah peluang musim ini minimal 4 besar lah. 4 besar. Jangan ngarep yang lebih baru musim depan. Ketika sudah didatangkan pemain-pemain yang lebih bagus juga, kondisi fit, baru kita bisa berbicara banyak. Oke, sekian dulu. Salam sepak bola.